Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kembali lagi bersama video pembelajaran Tarkibuna, cerdas berbahasa Arab, cemerlang masa depan. Teman-teman bagaimana? Sudah menyimak video pembelajaran sebelumnya? Apakah dapat difahami? Semoga dapat dipahami ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu tentang pembagian kata kerja atau fiil. Nah, jika teman-teman ingat, pada bab yang pertama kita telah membahas sedikit tentang fiil atau kata kerja. Namun kita belum membahasnya secara detail. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi pembagian fiil atau kata kerja berdasarkan waktu kejadiannya. Jadi, dalam bahasa Arab, fiil berdasarkan waktu kejadiannya terbagi menjadi 3 waktu. Yang pertama disebut sebagai fiil madi, lalu ada fiil mudhari, dan ada fiil amr. Apakah itu pengertian dari masing-masing fiil tersebut? Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama kita mulai dari fiil madhi. Fiil madhi merupakan kata kerja yang ditujukan untuk suatu kejadian yang telah terjadi. Sehingga pada saat kita mengucapkan kalimat tersebut, maknanya kejadian itu telah terjadi sebelum kita mengucapkan kalimat tersebut. Paham ya teman-teman pengertiannya? Oke, coba kita lihat contohnya bersama-sama. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi nih, kita akan melihat bersama-sama contoh kalimatnya ya. Untuk contoh kalimat yang pertama, fatahtu al-baba, yang artinya saya telah membuka pintu. Kata fataha aslinya adalah fataha ya, karena bertemu dengan domir muttasil ana yang di sini tu, maka menjadi fatah tu. Nah, fi'il madhi di sini artinya telah membuka. Jadi, ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, artinya kita telah melakukan kegiatannya. Contoh lainnya, pada kalimat zaro'al fallahu ar-ruzza. Kata zaro'a juga merupakan fi'il madhi yang artinya telah menanam. Siapa yang telah menanam? Petani itu atau seorang petani tersebut. Lalu, pada contoh kalimat yang ketiga, ba'at al-ba'i'atu al-fawakiha. Ba'at merupakan contoh dari fi'il madhi yang artinya adalah telah menjual. Siapa yang telah menjual? Yang telah menjual adalah al-ba'i'ah, yaitu seorang pedagang. Nah, jadi fi'il madhi ini menunjukkan setiap kata di mana waktu kejadian itu telah berlalu atau telah terjadi. Nah, teman-teman, terkadang kita juga bisa menambahkan kata qad di awal kalimat fi'il madhi itu. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa hal tersebut benar-benar telah terjadi. Contohnya pada kalimat qad wajahna, yang artinya kita benar-benar telah menghadapi. Jadi untuk penegasan, kata qad di sini sebagai bentuk penegasan saja. Jadi kata qad bisa bersambung dengan fi'il madhi. Nah, teman-teman, jika teman-teman semua perhatikan pada contoh kalimat sebelumnya, itu fi'il madhi berubah-ubah ya. Kalimatnya sesuai dengan fa'ilnya atau pelaku. Contohnya pada kata fatah tu, kemudian zaro'a, ba'at, wajahna. Di situ kan berubah-ubah ya, disesuaikan dengan fa'ilnya atau pelakunya. Nah, bagaimana sih perubahan tersebut bisa terjadi? Jadi ada ciri-cirinya nih. Fi'il madhi itu dapat berubah sesuai dengan siapa pelakunya. Nah, ada 3 kedudukan yang menyebabkan perubahan pada fi'il madhi tersebut. Yang pertama, harokatnya itu pada fi'il madhi menjadi sukun. Contohnya tadi pada kata fatah tuh, kan aslinya fataha, namun huruf h-nya ini berubah menjadi sukun ketika bertemu dengan domir muttasil yaitu ana. Nah, kapan aja fi'il madhi ini berharokat sukun? Fi'il madhi dapat berharokat sukun apabila bertemu dengan huruf ta, yaitu pada akhir fi'il madhi. Nah, contohnya seperti pada kata fatah tu tadi. Jadi huruf ta ini bisa digunakan untuk domir ana, domir anta, lalu domir anti, domir antuma, antum, dan juga antunna.
Seperti tadi kata fatah tuh, ketika dia menjadi domir anta bisa menjadi fatahta. Atau pada contoh yang telah diberikan dalam aplikasi pembelajaran ya, kata dakholtu kemudian berubah menjadi dakholta, lalu dakholti, dakholtuma, dakholtum, dakholtuna. Nah, huruf terakhirnya itu harokatnya berubah menjadi sukun kan teman-teman. Nah, inilah yang mencirikan fiil madi tersebut. Lalu yang kedua, apabila fiil madi bertemu dengan na fa'il. Apa itu na fa'il? Na fa'il merupakan huruf na, huruf nun dan juga alif yang terdapat pada akhir fiil madi. Nah, huruf na ini menggambarkan atau mewakilkan domir nahnu yang artinya kita. Itu bisa yaitu contohnya pada kata dakholna atau pada kalimat sebelumnya pada kata wajahna. Lalu keadaan yang ketiga, kapan fiil madi bisa menjadi sukun? Ialah jika bertemu dengan nun an-niswah. Nun an-niswah ini merupakan nun yang mencirikan perempuan. Jadi terletak pada akhir fiil madi, yaitu pada domir hunna atau mereka perempuan dalam jumlah yang banyak. Yaitu kita dapat melihat contohnya pada kata dakholna. Dakholna di sini terdapat domirnya yaitu domir hunna pada huruf na-nya yang merupakan huruf nun an-niswah. Nah, itu contoh fiil madi kapan dia berubah huruf. Nah, tadi itu merupakan 3 kondisi yang menyebabkan fiil madi itu berubah menjadi sukun di huruf terakhirnya. Nah, sekarang pada keadaan yang kedua, yaitu kapan fiil madi berubah menjadi dhammah pada harokat akhirnya. Nah, fiil madi dapat menjadi dhammah pada harokat terakhirnya jika bertemu dengan waw al-jamaah. Waw al-jamaah merupakan huruf wawu yang menjadi ciri untuk laki-laki dalam jumlah yang banyak, yaitu pada domir antum. Pada domir antum, contohnya pada kata dakholu. Di sini terdapat huruf wawu dan juga alif. Huruf wawunya berharokat sukun, lalu kata aslinya adalah dakhola, namun huruf lam berubah harokat menjadi dhammah karena bertemu dengan wawu al-jamaah. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kondisi yang ketiga adalah ketika fiil madi menjadi fathah. Nah, kapan fiil madi menjadi fathah? Fiil madi menjadi fathah yaitu apabila bertemu dengan ta ta'nis. Ta ta'nis itu yang seperti apa? Ta ta'nis itu contohnya jika fiil madi bertemu dengan domir hiya atau domir untuk dia perempuan, yaitu pada kata dakholats atau pada kalimat sebelumnya itu pada kata ba'ats. Nah, aslinya itu kan kata dakhola. Ketika bertemu dengan domir hiya maka fiil madi ini tetap berharokat fathah. Pada posisi yang kedua, yaitu kapan fiil madi bisa berharokat fathah? Fiil madi bisa berharokat fathah apabila bertemu dengan alif al-isnain. Alif al-isnain ini bisa kita jumpai yaitu pada domir huma, yang artinya dia berdua, baik dia berdua laki-laki maupun dia berdua perempuan. Contohnya kata dakhola. Nah, setelah kata dakhola terdapat huruf alif. Huruf alif ini merupakan yang kita sebut sebagai alif al-isnain, artinya alif yang menunjukkan makna dua ataupun ganda. Jadi fiil madinya tetap berharokat fathah ketika bertemu dengan alif al-isnain. Nah, itulah 3 posisi yang dimana fiil madi dapat berubah-ubah sesuai dengan domirnya atau kata gantinya. Semoga teman-teman dapat paham ya. Baik, jika begitu kita akan melanjutkan pada jenis fiil yang kedua, yaitu al-fi'lul mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari merupakan kata kerja yang menjelaskan bahwa kejadian tersebut sedang terjadi atau akan terjadi.
Jadi kejadiannya sedang terjadi. Ketika kita membicarakan hal tersebut, maka kejadian itu sedang terjadi. Atau ketika kita membicarakan hal tersebut, kejadian itu akan terjadi setelah kita berbicara. Bagaimana maksudnya? Nah, jadi dalam fi'il mudhari ini ada beberapa ciri yang menjadi ciri dari fi'il mudhari. Ciri yang pertama adalah mabdu biharfin min ahrufil mudhoro'ah, yang artinya diawali dengan huruf mudhoro'ah. Apa itu huruf mudhoro'ah? Huruf mudhoro'ah adalah huruf-huruf yang menjadi ciri bahwa fi'il tersebut merupakan fi'il mudhari. Nah, huruf mudhoro'ah ini ada 4. Yang pertama yaitu ada hamzah, lalu ada nun, ada ya, dan juga ta. Jadi ada 4 ya huruf mudhoro'ah ini. Oke, supaya teman-teman lebih paham, kita lihat contohnya bersama-sama. Nah, pada tampilan layar ini sudah dapat kita lihat. Yang pertama, pada kalimat pertama kita lihat kata akulu. Pada kata akulu terdapat huruf mudhoro'ah yaitu hamzah. Betul sekali. Huruf hamzah dalam huruf mudhoro'ah mewakilkan domir ana atau saya, yang artinya di sini menjadi saya sedang makan. Nah, lalu selanjutnya pada kata yafhasu. Yafhasu terdapat huruf mudhoro'ah juga, yaitu huruf ya di awal kalimat. Nah, huruf ya di awal kalimat ini menjadi ciri dari fi'il mudhari, yaitu untuk domir huwa atau dia laki-laki. Lalu yang ketiga pada kata namshi, yang artinya kita sedang berjalan. Kata namshi di sini terdapat huruf mudhoro'ahnya juga ya teman-teman. Huruf mudhoro'ahnya apa? Betul sekali. Huruf mudhoro'ahnya adalah huruf nun. Huruf nun di sini mewakili domir nahnu atau kita. Lalu pada contoh berikutnya yaitu pada kata tudhi'u. Kata tudhi'u di sini juga terdapat huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ahnya ialah huruf ta di awal kata tudhi'u, yang huruf ta di sini mencirikan atau menggambarkan domir untuk hiya atau dia perempuan. Nah, teman-teman, itu tadi 4 huruf mudhoro'ah apabila digunakan dalam suatu kalimat. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Baik, kalau begitu kita masuk ke dalam ciri fi'il mudhari yang kedua, yaitu mabdu'un biharfis sin au saufa, yaitu diawali dengan huruf sin, betul, huruf sin atau saufa yang artinya adalah akan. Tadi kan pengertian dari fi'il mudhari itu kejadian yang sedang berlangsung atau akan berlangsung ya teman-teman. Nah, di sini khusus untuk akan berlangsung. Contohnya bisa teman-teman lihat pada layar berikut. Ya, pada kalimat sa'ahfadhu yang artinya saya akan menghafal. Ya, saya akan menghafal. Artinya di sini ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, kita akan menghafal. Namun setelah kita berbicara, sa'ahfadhu. Huruf sa atau huruf sin di sini menjadi ciri dari fi'il mudhari itu tersendiri. Lalu yang kedua pada kata saufa nusyahidu. Nah, kata nusyahidu di sini kan fi'il mudhari ya teman-teman, namun diawali oleh kata saufa yang artinya akan. Maka artinya menjadi kita akan menonton. Artinya kita ini akan menonton setelah kita mengucapkan kalimat tersebut. Paham ya teman-teman? Semoga ini bisa mudah dipahami. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri fi'il mudhari yang ketiga. Nah, ciri-ciri yang ketiga ini ternyata bisa membuat fi'il mudhari berharokat nasab loh teman-teman. Harokat nasab ya harokat fathah. Artinya fi'il mudhari tadi ini huruf terakhirnya bisa berubah harokat menjadi fathah. Kapan aja? Nah, fi'il mudhari bisa berubah menjadi nasab apabila bertemu dengan huruf-huruf nawasib. Huruf-huruf nawasib di sini fungsinya adalah menasobkan kata yang datang setelahnya. Nah, ada apa aja sih huruf-huruf nawasib ini? Nah, yang pertama, contohnya terdapat huruf an. Jika teman-teman perhatikan huruf an, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari.
an urofiko. Kata urofiko ini berubah menjadi nasab karena didahului oleh huruf an. Asalnya adalah urofiku. Namun ketika didahului oleh huruf an, maka akan berubah menjadi an urofiko. Nah, kata an ini merupakan huruf an di sini merupakan huruf nawasib yang fungsinya adalah menasobkan atau merubah harokat kata setelahnya menjadi nasab, yaitu fathah. Kata urofiko yang artinya ingin menemani. Saya ingin menemani. Uridu an urofiko. Kemudian huruf yang kedua ada huruf lan. Huruf lan. Lan yadriba. Kata yadriba merupakan fi'il mudhari yang asalnya adalah yadribu. Namun ketika sebelumnya didahului oleh huruf lan, maka harokatnya berubah menjadi nasab atau fathah, yaitu lan yadriba. Lalu selanjutnya ada idzan. Idzan di sini artinya kalau begitu, ya bisa kita artikan seperti itu. Idzan di sini juga merupakan huruf nawasib yang fungsinya menasabkan fi'il setelahnya. Nah, fi'il setelahnya apa? Fi'il setelahnya adalah kata tusafiro. Kata tusafiro awalnya ini kan berharokat dhammah, yaitu tusafiru. Namun karena didahului oleh huruf idzan, maka berubah harokat menjadi nasab, yakni tusafiro. Lalu pada contoh kalimat yang ketiga terdapat kata nanjaha. Kata nanjaha merupakan fi'il mudhari yang berubah harokatnya menjadi nasab atau fathah karena didahului oleh huruf kai yang juga merupakan huruf nawasib. Baiklah teman-teman, kita masuk ciri yang berikutnya dari fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari bisa berharokat sukun atau dalam bahasa Arab kita sebut sebagai jazmun. Nah, kapan sih fi'il mudhari itu bisa berharokat sukun? Jadi fi'il mudhari ini bisa berharokat sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf jawazim atau huruf jazm. Huruf jazm ini fungsinya adalah menjazmkan atau mensukunkan fi'il yang datang setelah huruf jazm tersebut. Nah, kapan aja fi'il mudhari tersebut bisa berharokat jazm? Jadi, fi'il mudhari bisa berharokat jazm apabila bertemu dengan yang pertama huruf lam. Huruf lam di sini merupakan huruf jazm. Contohnya pada kata lam yafham. Yafham merupakan fi'il mudhari. Asalnya yafhamu, namun berubah menjadi yafham karena didahului oleh huruf lam. Kemudian yang kedua pada kata tajlis. La tajlis. Tajlis merupakan fi'il mudhari yang asalnya adalah tajlisu. Namun ketika didahului oleh huruf jazm yaitu huruf la, maka berubah harokatnya menjadi sukun. La tajlis yang artinya jangan duduk. Kemudian pada contoh kalimat yang ketiga, yaitu teman-teman bisa perhatikan pada kata ta'kul dan juga kata taslim. Kata ta'kul dan taslim bisa berubah harokatnya menjadi sukun karena diawali oleh huruf jazm, yaitu huruf jazmnya berupa in yang artinya adalah jika. Jadi huruf jazm in ini mempunyai fungsi khusus, yaitu menjazmkan atau mensukunkan dua fi'il mudhari sekaligus, sehingga kata ta'kul dan juga taslim di sini merupakan fi'il mudhari yang jazm. Berbeda dengan huruf lam dan juga la yang sebelumnya. Huruf lam dan la hanya mensukunkan satu fi'il mudhari saja ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, fi'il mudhari ini dapat berkedudukan rofa atau seperti biasanya berharokat dhammah apabila ia tidak didahului oleh huruf-huruf yang mengubah harokat fi'il mudhari tersebut, seperti tadi huruf nawasib yang mengubahnya menjadi berharokat fathah dan juga huruf jawazim yang mengubahnya menjadi harokat sukun. Dapat dipahami teman-teman semua? Baiklah, kita akan masuk ke jenis fi'il atau kata kerja yang ketiga, yaitu fi'il amar. Fi'il amar merupakan kata kerja perintah.
atau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya kata perintah ya. Nah, kata kerja perintah ini tentunya diucapkan untuk suatu kejadian yang akan terjadi setelah perintah tersebut diucapkan. Oke, dapat dipahami ya? Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari fi'il amr tersebut. Jadi fi'il amr ini mabni secara mutlak ya teman-teman, atau tetap. Jadi tetap yang dimaksud di sini adalah cirinya yang pertama yaitu tetap berharokat sukun. Kapan fi'il amr tetap berharokat sukun? Fi'il amr tetap berharokat sukun apabila menjadi kalimat atau menjadi kata kerja verba yang sempurna. Nah, biasanya ini ditujukan untuk fi'il amr yang pelakunya adalah anta atau kamu laki-laki. Contohnya tadi pada kata i'mal wazifatakal an. Pada kata i'mal di sini fi'il amarnya ini mabni atau tetap sukun secara mutlak. Lalu yang kedua, kapan fi'il amar berharokat sukun secara tetap? Yaitu apabila bertemu dengan nun an-niswah atau nun yang menjadi ciri perempuan. Nah, nun an-niswah ini biasanya terdapat untuk domir antunna. Antunna yang artinya adalah kalian perempuan dalam jumlah yang banyak. Nah, teman-teman bisa lihat pada contoh kalimat ijlisna. Kata ijlisna di sini asalnya adalah ijlis, fi'il amarnya ya. Nah, kemudian karena ditujukan untuk kalian perempuan dalam jumlah banyak, maka berubah menjadi ijlisna. Namun, huruf terakhir dari fi'il amar tersebut tetap berharokat sukun. Lalu berikutnya kedudukan yang kedua yaitu adalah hazfun nun atau menghapus huruf nun. Kapan fi'il amr ini menghapus huruf nun? Nah, fi'il amr ini menghapus huruf nun apabila yang pertama bertemu dengan alif al-isnain. Alif al-isnain ini merupakan huruf alif yang menjadi ciri dari domir atau kata gantinya ini berupa domir antuma, yaitu untuk dua orang. Nah, teman-teman bisa lihat pada contoh kalimat ijma'a al-qumamata fil mazbalati. Kata ijma'a merupakan fi'il amr. Fi'il amr yang memerintahkan untuk dua orang, untuk kamu laki-laki dua orang ataupun kamu perempuan untuk dua orang. Nah, di sini hazfun nunnya yaitu penghapusan huruf nun setelah kata ijma'a, karena aslinya adalah terdapat huruf nun di akhirnya. Lalu selanjutnya, kapan fi'il amr itu juga termasuk hazfun nun? Apabila bertemu dengan huruf wawu al-jamaah, yaitu wawu yang menandakan jamak untuk laki-laki atau biasanya ditujukan bagi domir antum. Teman-teman bisa lihat pada kata udkhulu yang artinya masuklah. Perintahnya ini ditujukan untuk antum, kalian laki-laki dalam jumlah yang banyak. Kemudian terakhir fi'il amr ini dapat berkedudukan tetap namun dihapuskan huruf nunnya apabila bertemu dengan huruf ya al-mukhatabah. Ya al-mukhatabah adalah huruf ya yang menjadi ciri untuk al-mukhatabah atau orang kedua perempuan satu orang. Nah, satu orang di sini maksudnya adalah domir anti. Pada domir anti, contohnya dalam kalimat pada kata il-abi. Kata il-abi di sini merupakan fi'il amr di mana hadfun nun yaitu menghapuskan huruf nun di belakangnya sehingga menjadi il-abi. Paham ya teman-teman? Nah, jadi setelah mengetahui ciri-ciri tadi, teman-teman jangan lupa jika ingin membuat kalimat atau menyampaikan suatu kalimat perintah dalam bahasa Arab, jangan lupa untuk menyesuaikan fi'il amarnya atau kata perintahnya dengan siapa penerima perintah tersebut. Oke? Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sudah paham perbedaan dari ketiga fi'il tersebut beserta ciri-cirinya?
Jika teman-teman masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, bisa melakukan diskusi dengan teman lainnya ataupun mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah, cukup sampai di sini video pembelajaran kita pada materi pembagian fiil atau kata kerja berdasarkan waktu kejadiannya. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.